Baik teman-teman, kita langsung saja buat project baru. Kemudian kita buat nama projectnya misalkan PRJ CRUD aja ya. Kemudian finish. Seperti biasa kita harus download beberapa dependensi di sini, masuk ke build Gradle. Kemudian kita tambahkan pertama yaitu view binding. Kita tambahkan dependensi untuk install retrofit dan JSON beserta glide gitu ya. Di sini nanti saya akan berikan di bagian deskripsi video ini. Baik teman-teman, jika sudah see now. Selanjutnya silakan ditutup, masuk ke main activity. Seperti biasa tambahin ya private light init var, kemudian binding activity main. Kemudian di sini binding sama dengan inflate layout inflator. Kemudian kita rubah bagian sini menjadi binding root. Kemudian kita masuk ke layout main activity. Di sini kita akan tambahkan inputan cari di sini ya. Kita akan menggunakan komponen material komponen ya. Material komponen. Baik, silakan teman-teman buka browser, kemudian searching namanya material.io, kemudian komponen, kita scroll paling bawah, ambil yang text field, kemudian kita ambil yang implementasi di sini, silakan scroll sedikit, ini bagian implementasi, kemudian cari outline text field. Oke, kita akan buat inputan text field-nya seperti ini. Jadi ini layout-nya, kita copy bagian sini. Kita pastekan, kita ganti bagian sini. Oke ya teman-teman, sudah. Selanjutnya di bagian text input layout, kita tambahkan star, kemudian parent, kemudian end to end parent. Kemudian top parent. Oke ya. Kemudian tambahkan juga di sini ID. Di sini nggak ada ID ya. Kita tambahkan ID-nya di bagian text input edit text. Di sini misalkan txt cari. Oke ya. Kemudian tambahin dulu di sini margin horizontal 10 dp, kemudian margin top, margin vertikal ya, buat 10 dp aja, 10 dp. Oke, kemudian kita akan tambahkan sebuah frame layout ya, frame layout, width-nya match, height-nya wrap. Kemudian tutup seperti ini. Di bagian frame layout ini terlalu jauh, jadi bottomnya nggak usah. Berarti top to bottom. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini. Kelihatan ya? Sudah. Kemudian di bagian frame layout tambahkan juga margin horizontal 10 dp. Kalau teman-teman pengen nambahin sebuah icon, di sini bisa tambahin ya. Sebelumnya kita harus tambahkan di bagian drawable, klik kanan new, kemudian vector asset, kemudian clip art-nya kita ganti dengan source. Kita ambil yang ini. Kemudian OK. Kemudian iconnya kita ganti dengan icon search. Kemudian klik next dan finish. Kemudian di sini bisa tambahin di bagian text input layout-nya, itu namanya drawable start, icon drawable. Kemudian add drawable icon search. Oke, kelihatan ya teman-teman di sini. Ini dia. Ini frame layout kita. Ini kita kasih jarak sedikit menggunakan margin top 5 dp saja. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah frame.
fragment ya, fragment. Jadi kita masuk ke folder Java. Di sini saya buat package dulu, misalkan fragment. Fragment ini untuk menampilkan data. Fragment new, fragment blank. Di sini saya akan ganti dengan data mahasiswa fragment. Oke. Kemudian ini kita hapus, ini juga, kemudian komponen juga. Kemudian kita bisa cari ya di Google Android Developer Binding in Fragment. Ya, Android Developer Binding in Fragment. Ambil yang paling atas. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini kelihatan ya. Use view binding in fragment. Ini kita copy terlebih dahulu. Kita letakkan di sini. Result profile binding kita ganti dengan nama fragment kita. Jadi di sini fragment data mahasiswa. Fragment data mahasiswa binding. Oke, sudah. Ini merah aja ya, karena saya menghapus import. Oke teman-teman. Jangan lupa kalau merah ALT enter ya. Oke, selanjutnya di bagian onCreate view, ini kita copy, kita ganti yang ini, ganti dengan fragment data mahasiswa binding. Kemudian override font desktop view, kita pastikan di sini. Oke, sudah. Kita akan masuk ke layoutnya. Klik Ctrl, tahan Ctrl pada keyboard, klik di sini fragment data mahasiswa binding. Oke, ambil split. Di sini kita akan tambahkan sebuah komponen yang namanya recycle view. Ini kita hapus recycle view. Kemudian ini salah ya. Recycle view match height-nya wrap. Oke, di sini kita akan buat ID, misalnya ID RV data. Oke. Kemudian di bagian recycle view di sini kita tambahkan progress bar supaya nanti ketika cari data ada sebuah progress bar gitu ya. Di sini saya pastiin aja. Oke, tambahin aja ya teman-teman. ID, layout width, height dan gravity-nya. Kemudian di sini kita akan coba tambahkan misalkan 100 data di sini. Hasilnya seperti ini ya. Kita pengen nambahin scroll gitu ya. Kita tambahin scroll jadi supaya nggak numpuk ke bawah. Jadi di sini sebelumnya yang ini saya tambahin linear layout. Width-nya match, height-nya wrap. Hasilnya seperti ini. Oke ya. Kemudian yang recycle view dan progress bar kita pindahin ke dalam linear. Oke, sudah. Di sini height-nya kita ganti dengan match ya. Match. Kemudian orientasinya vertikal. Kita kasih margin horizontal 5 dp saja. Oke, kemudian ini saya collapse ya. Klik di sini hasilnya seperti ini. Kita akan tambahkan bagian atas di sini sebuah komponen namanya nested scroll view. Width-nya match, height-nya match juga. Kemudian di dalam scroll view di sini tambahin juga constraint match, kemudian match. Di dalam constraint di sini kita pindahkan yang linear layout di sini, kita cut saja, pindahkan di sini. Oke. Ya, di sini kelihatan ya. Ada kita bisa scroll di sini. Nah, menggunakan mouse kelihatan di sini bisa kita scroll. Sudah ya teman-teman. Kemudian di bagian di sini kita tambahkan layout lagi, masuk lagi ya. Di sini masuk ke layout, klik kanan new layout resolve file. Kita akan membuat layout list data mahasiswa. Di bagian list data mahasiswa di sini, konsol layoutnya saya ganti dengan card view. Card view. Kemudian di dalam card view di sini teman-teman bisa tambahin margin
horizontal. Nanti misalkan 10 dp boleh juga ya, 10 dp. Kemudian untuk layout height-nya kita ganti dengan wrap. Tambahkan ID di sini, misalkan CV data mahasiswa ya. Kemudian ini kelihatan di sini. Tambahin corner radius. Misalkan kita buat 10 dp. Di sini bukan margin horizontal ya, tapi margin vertikal. Layout margin vertikal 10 dp. Oke, kemudian di dalam card view kita akan menambahkan untuk komponen menampilkan nomor BP dan nama. Di sini saya tambahkan komponen constraint layout ya. Kemudian width-nya match, height-nya wrap. Oke, kemudian di dalamnya saya akan tambahkan linear untuk menampilkan name dan nama. Layout-nya match ya, height-nya wrap. Kemudian jangan lupa tambahkan orientasinya itu ke bawah, yaitu vertikal. Kemudian tambahkan ID. Misalkan ID-nya itu ini layout name misalkan ya. Kemudian star parent, kemudian and parent. Oke, kemudian jangan lupa top parent. Oke, kemudian di dalam linear di sini saya tambahkan dua buah komponen text view. Jadi hasilnya seperti ini nih, ya. Text name ID-nya, wrap, kemudian padding horizontal itu arah ke kiri sedikit, kita kasih jarak. Kemudian teksnya name aja, text size 28, ini stylenya bold. Kemudian untuk nama, ini di sini kita ganti dengan nama. Kemudian kita ganti dengan normal. Untuk ukurannya kita buat 15. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan juga sebuah gambar icon di sini. Ya, di sebelah kanan di sini. Berarti di luar linear layout di sini ya teman-teman. Sebelumnya kalian boleh tambahkan sebuah gambar di drawable-nya, vector asset. Kemudian di sini saya tambahkan arrow, double arrow di sini. Oke. Kalau saya pengen ganti warna gitu ya. Oke, kemudian next, finish. Oke, di bagian di sini saya akan tambahkan ya sebuah komponen text view, image view ya, image view. Misalkan width-nya itu wrap, height-nya juga wrap. Kemudian saya tambahkan src itu drawable. Di sini baseline ya, double arrow 24. Ini dia. Kemudian ambil yang scale, ambil yang fit XY. Kemudian baru kita atur sedikit. Saya udah punya codingnya. Kita letakkan dulu star. N-nya itu di bagian sebelahnya layout name. Nah, gitu ya. Kemudian tambahkan juga nih layout star-nya. Ukurannya seperti ini, margin top-nya. Kemudian dulu saya tambahin dulu ya. Di sini gambarnya nggak ketemu, kita rubah dulu ya di bagian constraint star-nya, ganti dengan N. Oke, kelihatan di sini. Oke, kemudian nanti kita akan membuat detail ketika diklik di sini atau card view-nya diklik maka menuju ke detail data mahasiswa. Baik teman-teman, di sini kita sudah membuat layout-nya. Kemudian kita akan coba buat script yang mana kita akan membuat menampilkan data di bagian data fragment di sini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan pencarian datanya kosong, maka datanya tampil semuanya. Jika tidak, maka data akan ditampilkan berdasarkan keyword yang kita cari. Nah, jadi kita membuat dulu sebuah kelas. Di pertama data kelas. Di sini saya buat mahasiswa data. Oke, mahasiswa data ya. Kemudian saya buat kelas lagi.
Data class saya buat di sini response data mahasiswa. Oke, di bagian respon data mahasiswa, dari API-nya kita coba pakai Postman tadi ya teman-teman. Oke, ini kita ganti dengan alamat IP 235.222.44, alamat IP laptop kita. Kemudian kita send sebelum menjalankan SAMPP-nya. Oke, kelihatan di sini responnya itu ada status, error, total, data, dan data. Oke ya, jadi kita masuk dulu di bagian mahasiswa data. Kita akan tambahkan pemanggilan field-field yang ada di sini. Nomor BP, nama, alamat, prodi nama, dan tanggal lahir. Jadi di sini saya buat sales name. Di sini merah, tekan ALT enter. Kemudian di sini MAS nomor BP sama dengan NIM ya. Oke, kemudian di sini kita copy saja buat 5. Kemudian ini parameternya sesuaikan saja. Ya teman-teman. Selanjutnya di bagian respon data mahasiswa. Di sini kita akan tampung ini responnya. Cukup 3 saja, total data, kemudian status, dan error, dan data juga gitu ya. Jadi saya buat untuk menampung listnya itu dari mahasiswa data. Nah, oke ya. Sudah, selanjutnya kita akan membuat interface. Jadi kita tambahkan new Kotlin, kemudian interface. Di sini misalkan kita buat API. Ya, API enter. Di dalamnya kita akan tambahkan metode get di sini. Get. Kemudian endpoint-nya itu mengarah ke mahasiswa, tambahkan parameternya. Cari nanti ya. Oke. Kemudian fun get data, yang mana kita akan gunakan path, yaitu MAS nomor BP, kemudian file MAS nomor BP, p-nya string sama dengan, kemudian call-nya ambil yang retrofit, kemudian response data mahasiswa. Oh ya, untuk ini jangan pakai nomor BP ya, karena kita bisa melakukan pencarian data berdasarkan nama juga. Jadi kita buat aja cari di sini. Di sini cari. Di sini kenapa saya set null? Jadi kalau misalkan keyword yang kita isikan itu ketika kita nggak mencari data gitu ya, atau input teksnya itu kosong, maka ditampilkan data semuanya. Nah, jika berisi berarti lakukan pencarian data berdasarkan keyword yang kita cari. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas baru lagi yang namanya object. Di sini saya buat object rClient, respon client di sini. Oke, jadi perintahnya seperti ini. Di dalam sini kita buat private const file namanya base URL. Base URL ini kita akan kopikan link yang ini, cukup sampai ke public saja. Oke, beserta dengan alamat IP-nya. Jadi kalau misalkan IP-nya berubah, biasanya kalau misalkan kalian berada di suatu jaringan yang berbeda, nantinya berpindah-pindah tempat, pasti IP-nya akan berbeda. Jadi ini kita copy. Selanjutnya buat file instance. Di sini API yang kita buat ya, nama filenya. Kemudian by lazy. Kemudian file retrofit builder. Di sini tekan ALT enter. Kemudian base URL. Di sini B-nya besar ya. Kemudian base URL di dalamnya panggil yang base URL di atas. Kemudian tambahkan add converter factory di dalamnya JSON. Di sini nggak ketemukan ya. Jadi kita ketik hati-hati converter factory. Kemudian create.
Di sini alt enter. Kemudian tambahkan juga build di sini. Selanjutnya retrofit titik create. Kemudian API kelas Java. Baik, sudah ya. Selanjutnya kita akan membuat adapter, membuat kelas baru ya. Kelas di sini misalkan mahasiswa adapter. Di dalam kelas di sini kita akan tambahkan parameter ya. Private file, misalkan list mahasiswa, yang mana array list mahasiswa data. Kemudian di sini tambahkan recycle view, kemudian adapter, kemudian mahasiswa adapter titik mahasiswa view holder. Nah, nanti kita akan membuat inner class mahasiswa view holder. Kemudian di dalam kurung awal di sini saya akan membuat kelas mahasiswa view holder. Hati-hati jangan sampai salah. Kemudian di sini tambahkan item. Di sini saya panggil layout list data mahasiswa menggunakan binding. Jadi list data mahasiswa binding di sini. Kemudian di sini recycle view titik view holder. Kemudian item root. Oke. Di sini kelasnya masih merah, tekan alt enter. Implement members, kemudian Ctrl A dan enter. Oke, nanti akan ada override fun 3 buah gitu ya. Di dalam masih di inner class, kita akan membuat private file binding sama dengan item, kemudian with binding. Oh, di sini saya salah ya, fun bind. Kemudian di sini saya buat mahasiswa data, ambil yang ini. Fun bind, kemudian with binding. Nah, kita akan isi data yang dari list data mahasiswa itu. Jadi txt nama, name dulu ya, name titik text sama dengan isi dari name ya, nomor BP. Kemudian txt nama mahasiswa data titik nama. Oke, kemudian bagian onCreate view holder di sini kita return. Kemudian mahasiswa view holder, kemudian list data mahasiswa, ini L-nya besar ya. List data mahasiswa binding, kemudian inflate, kemudian layout inflator, layout L-nya besar. Layout inflator from, kemudian di sini parent context, kemudian di sini koma di luarnya, kemudian enter, tambahkan parent, false. Kemudian di bagian di sini yang get item count, ini kita hapus, ganti dengan sama dengan list mahasiswa titik size. Oke ya, sudah. Selanjutnya kita akan munculkan fragment ke dalam activity. Jadi kita masuk ke di sini, ya, main activity. Nah, oke ya. Di sini saya akan membuat sebuah function fun show data fragment. Seperti biasa, silakan membuat codingnya seperti ini, mFragment. Di sini sama dengan panggil nama fragment kita, data mahasiswa fragment. Kayak gini. Kemudian, kita akan membawa inputan cari tadi ke dalam fragment. Ya, tadi kan di bagian activity, di layoutnya di sini, kita nambahkan ini ya. Kemudian oh ya, di label sini saya ganti aja ya, saya ganti high-nya cari data. Oke, supaya lebih bagus. Jadi ketika dicari gitu, maka akan kita kirim datanya ke dalam fragment. Kemudian di sini saya buat file teks cari sama dengan binding teks cari titik teks, kemudian file bundle, kemudian di sini m ya, baca dulu ya, m bundle,
Kemudian mbundle titik put string, kita bawa nilainya ke dalam fragment dengan key-nya cari. Kemudian text cari to string. Kemudian mfragment titik arguments sama dengan mbundle. Mfragment transaction, kemudian kita replace, kemudian r id titik fl data. Di sini frame layout kita masuk dulu ke activity main binding. Frame layoutnya tambahkan id fl data. Oke, balik lagi. Di sini berarti fl data. Kemudian mfragment. Kemudian di sini titik commit. Kemudian function ini kita jalankan ketika di onCreate show data fragment. Oke. Selanjutnya kita pengen ketika kita inputkan keyword di sini tekan enter gitu, sama lah kayak di web gitu ya. Tekan enter akan muncul data yang dicari gitu. Baik, caranya adalah di sini tambahkan binding text cari titik kita panggil sebuah event namanya set on key listener. Di dalamnya ada parameter view titik on key listener di sini. Kemudian ada v-nya kecil ya. Kemudian key code, kemudian event. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini kurung kurawal ya. Kita ganti dengan kurung kurawal. Oke ya. Di dalamnya kita akan buat jika key code-nya sama dengan key event titik enter. Kita cari enter. Kemudian dan maka panggil function show data fragment. Kemudian return on key listener true. Kemudian false. Oke, jadi ketika diklik atau di enter, maka data muncul gitu ya di bagian fragment. Selanjutnya, kita masuk ke dalam data fragment, data mahasiswa fragment. Di sini kita akan tambahkan coding di sini ya. Di sini di bagian fragment data mahasiswa, tambahkan dulu private file list mahasiswa. Kemudian sama dengan array list mahasiswa data. Oke, kemudian di sini saya akan membuat sebuah function yang namanya get data mahasiswa. Di dalam function di sini saya tambahkan binding rv data titik set hash. Kemudian binding rv data titik layout manager. Kemudian linear layout manager. Kemudian ambil yang konteks. Selanjutnya kita akan ambil nilai cari yang kita kirimkan tadi dari inputan ya. Kemudian ambil yang bundle. Oh maaf, bukan, di sini arguments ya. Kemudian file cari sama dengan bundle tanda tanya titik get string. Get stringnya itu key-nya tadi cari ya. Oke. Kemudian binding kita tampilkan progress bar-nya, visibility. Kemudian panggil respond client titik instance. Kemudian get data. Di dalam get data ada parameter cari ya. Kemudian enqueue object panggil callback. Cari yang retrofit, kita ambil yang response data mahasiswa. Objeknya masih merah, di sini tekan alt enter, tablo keduanya, kemudian oke. Di bagian of failure-nya kita hapus di sini, ini juga kita hapus. Kita akan membuat jika responnya sukses. Nah, gitu ya. Jika responnya sukses, maka tadi list mahasiswa kita akan refresh buat clear di sini. Kemudian respon,
Di sini ganti list mahasiswa, add all. Kemudian response body titik data. Di sini merah, tekan Alt enter. Berubah jadi seperti ini. Kemudian file adapter. Panggil adapternya dengan parameter list mahasiswa. Kemudian binding rv data titik adapter sama dengan adapter. Kemudian adapternya nanti kalau misalkan kita nambahin data, nanti kita akan membuat sebuah form input, nambah data ya. Maka ketika data ditambahkan, recycle view-nya akan ke reload atau ke refresh menggunakan perintah notify dataset change. Kemudian di sini binding progress bar-nya kita is visible sama dengan false. Oke ya. Di sini sudah. Satu lagi kita akan nambahin sebuah function namanya override fun on start. Nah, ini gunanya. Jadi nanti ketika kita membuat sebuah form input data, ketika datanya disimpan, dia akan balik lagi ke recycle view-nya, maka datanya akan ke refresh. Jadi di sini tambahin function get data mahasiswa. Kemudian function get data mahasiswa kita jalankan di bagian on create view. Get data mahasiswa. Oke ya. Di sini kalau kita lihat nggak ada merah, kita coba dulu build clean project. Di sini masih merah. Oh ya, tambahin true ya. Oke, kita coba jalankan atau running. Di sini datanya belum tampil. Oh ya, bagian manifestnya tambahin dulu ya. Di sini saya tambahin dulu pertama. Kemudian use permission juga yang network state. Kemudian di sini tambahin use clear text traffic true. Silakan dijalankan kembali. Kalau misalkan muncul error seperti ini, teman-teman bisa cek di bagian error ya, locate, kemudian error. Ternyata ada kesalahan di bagian on bind view holder. Di sini belum saya tambahin ya. Holder bind list mahasiswa, ambil yang position. Oke, kita cek dulu errornya lagi. Di sini 8, oh nggak ada ya. Kalau kita jalankan kembali, oke kelihatan ya di sini datanya udah muncul. Kalau kita cari misalkan 11 enter. Oh, di sini kita stop dulu ya. Di bagian activity main. Masuk dulu ya, activity main. Di bagian layoutnya. Di sini inputannya kita ganti dengan input type person name. Kalau kita refresh lagi, sudah. Jadi inputannya kita ganti dengan person name ya. Jadi kalau misalkan nggak kita buat input type-nya, maka dia nyambung terus tulisannya. Jadi kalau misalkan kita cari Novi, datanya muncul gitu. Coba aja kalau misalkan datanya banyak gitu ya. Di sini saya punya data banyak. Nah gitu ya, kelihatan di sini datanya muncul. Kalau misalkan kita cari data, misalkan Adi gitu, enter, maka akan muncul datanya berdasarkan keywordnya Adi. Gimana teman-teman, para mahasiswa sekalian, berhasil ya. Selanjutnya kita akan coba tambahin sebuah tombol button, floating button ya, seperti layaknya Google gitu. Jadi caranya adalah silakan masuk ke activity main. Di sini saya tambahin sebuah komponen namanya floating. Di sini floating button ya, floating button action. Oke, kita ambil yang ini. Ini dia floating action button. Untuk width-nya kita buat wrap saja. Kemudian height-nya wrap. Oke. Kemudian tambahkan ini yang saya blok ini ya teman-teman. Ini dia. Kemudian kita tambahkan dulu ini sebuah gambar. Di sini masuk ke res drawable. Saya tambahkan gambar asset. Di sini saya tambahkan add di sini ya, add circle. Kemudian saya ini enggak add-nya yang ini. Oke, untuk warnanya kita ganti dengan warna putih. Kemudian next, finish.
Kemudian di sini kita ganti dengan icon baseline add 24. Oke, kelihatan di sini. Jadi kalau misalkan kita jalankan projectnya, oke, kelihatan di sini. Ini tombol buttonnya untuk tambah data. Jadi kalau misalkan kita scroll ke bawah, ini nggak kegeser gitu ya teman-teman. Jadi posisinya tetap di bawah, sudut kanan bawah. Baik teman-teman, untuk yang form input simpan datanya, kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.